Ketegangan kawasan Teluk meningkat setelah blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dampaknya langsung terlihat, 2 kapal tanker minyak memilih putar balik. Berdasarkan data pelacak kemarin trafik, 2 kapal memilih putar haluan pada hari Minggu 13 April 2026, di mana keputusan diambil beberapa menit sebelum sampai di titik sempit selat. Kapal yang menuju ke Cina tersebut memilih mengubah rutenya untuk menghindari resiko. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan soal keamanan di salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia, Selat Hormuz. Amerika juga menebar pasukannya di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Amerika mengaku serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat perang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Saat ini kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. AS juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Selat Hormuz resmi ditutup. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menyerang kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Sementara itu, China mengingatkan Amerika untuk tetap mengedepankan diplomasi, bukan ancaman. Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, China mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. China juga membantah mengirimkan senjata ke Iran. Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Dia tak mencapai sepakat dalam negosiasi di Pakistan. Iran menegaskan kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan pemirsa, solusi untuk Selat Hormuz itu ada, karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya. Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal pemirsa, rumah sakit dan petugas medis tidak boleh menjadi target serangan dalam konflik apapun. 45 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali. Padahal, institut ini tidak terkait dengan militer. Saat ini, Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan internasional. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Paus Leo lemah menyusul desakan sang pemimpin tertinggi umat Katolik terkait upaya mengakhiri perang di Iran. Trump justru menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang Paus. Pernyataan Trump tersebut dilontarkan di akun media sosial miliknya. Trump menyebut Paus Leo lemah dalam memberantas kejahatan dan pengembangan senjata nuklir. Hal ini disampaikan Trump menyusul pesan lantang Paus yang menentang perang. Trump mengingatkan Paus Leo agar bertindak sebagai pemimpin umat dan bukan politisi. Trump juga menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang Paus. Saat perang Amerika Serikat Israel versus Iran pecah, Paus Leo menyampaikan khutbah Minggu Palma di Vatikan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa orang yang berperang. Paus Leo secara terbuka juga mendesak Trump untuk menyudahi konflik di Iran karena menganggap perang tersebut mengerikan. Ya, dan merespon kritikan Trump tadi, Paus Leo menyatakan dirinya tak ingin berdebat dengan Trump.
Dia menegaskan dia bukan politisi seperti yang disebut Trump dan menekankan ia tak takut dengan pemerintahan Trump. Sebelumnya, Paus Leo menyambut baik rencana gencatan senjata Amerika dan Iran sebelum perundingan antara kedua belah pihak ternyata tidak menghasilkan kesepakatan apapun. 12 April 2026 memanas saat kapal Amerika Serikat mendekat dan Iran langsung pasang badan dengan mengancam di Selat Hormuz. Suasana panas itu jadi awalan sehari setelahnya, tepat 13 April 2026, ketika Trump memutuskan mengerahkan militer Amerika Serikat untuk memblokade pelabuhan Iran yang hampir semuanya berada di Selat Hormuz. Iran langsung balik mengancam dengan menegaskan bahwa kapal perang Amerika Serikat yang berani mendekat akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditindak tegas. Iran mengaku belum menggunakan semua kemampuan mereka. Dan jika Amerika Serikat berani melanggar gencatan senjata atau nekat melancarkan blokade, Iran siap menggunakan kartu kejutannya. Apa kartu yang dimiliki Iran? Iran tak pernah menggertak tanpa bukti dan 6 minggu perang adalah fakta, sumpah jadi kenyataan. Sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari 2026, Teluk Persia tak pernah sama lagi. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz anjlok drastis, harga minyak melonjak, dan ekonomi global terguncang. Dan kini Iran siap mengguncang Selat Hormuz lagi. Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin 13 April 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan peringatan keras. Araghchi menyebut segala tindakan provokatif Amerika Serikat di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan membawa konsekuensi berbahaya bagi dunia. Peringatan keras disampaikan juga oleh juru bicara IRGC, Kolonel Ibrahim Zulfikar, bahwa keamanan di Selat Hormuz berlaku untuk semua pihak. Artinya, kalau Amerika Serikat menyasar pelabuhan Iran, maka Iran akan memastikan tak ada satupun pelabuhan di Teluk Persia atau Laut Oman yang luput dari bidikan Teheran. Amerika Serikat seolah tak belajar bahwa mengancam Iran bisa jadi senjata makan tuan bagi Washington. The Wall Street Journal telah menganalisis bahwa dalam situasi sekarang, posisi Iran jauh lebih kuat dari Amerika Serikat dan keputusan Amerika Serikat merupakan pertaruhan ekonomi berisiko tinggi. Karena kalau Amerika Serikat gagal membuka kembali Selat Hormuz lewat blokade, ekonomi global akan terpukul lebih keras daripada ekonomi Iran itu sendiri. Harga minyak mentah bakal melonjak, inflasi kembali merangkak naik, pasar saham tertekan, dan aliran pasokan akan terguncang lagi sampai menyebabkan kelangkaan. Di saat ekonomi global terpukul keras, Iran masih punya kartu truf yang belum dipakai. Iran belum mengeluarkan kartu perang mereka di Selat Hormuz. Mulai dari strategi asimetris ranjau laut, speedboat kamikaze, drone, rudal pantai, kapal selam, dan taktik pulau-pulau kunci Selat Hormuz. Iran juga bisa menyerang jalur pipa alternatif di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ditambah, Iran juga bisa meminta Houthi untuk mengguncang Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah, salah satu alternatif Selat Hormuz. Selama 6 minggu perang, Amerika Serikat konsisten mengeluarkan narasi bahwa Iran sudah tamat, modal Iran sudah habis, drone habis, dan kapasitas tempur Teheran tinggal serpihan. Tapi, baik pengakuan Iran maupun intelijen Amerika Serikat menunjukkan narasi itu tampaknya tidak akurat. Pada Senin 13 April 2026, juru bicara IRGC, Brigjen Hossein Mohebi mengatakan pihaknya belum menggunakan semua kemampuan yang ada. Dan jika Iran dipaksa untuk melanjutkan perang, Iran masih punya taktik perang yang sama sekali tak diketahui musuh dan mustahil untuk dilawan. Yang namanya Israel, mereka tidak akan pernah tepati janji. Senada dengan Mohebi, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigjen Reza Taleini, juga menegaskan bahwa cadangan angkatan bersenjata Iran sudah terisi penuh dan siap untuk diluncurkan. Klaim Iran itu didukung oleh laporan intelijen Amerika Serikat. Menurut 3 sumber yang mengetahui soal laporan itu, disebutkan bahwa setengah dari peluncur rudal Iran masih utuh. Ribuan drone kamikaze juga masih tersedia dalam gudang senjata Iran. Salah satu sumber intelijen Amerika Serikat itu memperingatkan, Iran masih sangat siap untuk menciptakan kekacauan total di seluruh kawasan Teluk. Klaim Iran dan intelijen Amerika Serikat itu masuk akal karena Iran menerapkan taktik tembak dan lari. Iran menggunakan peluncur bergerak yang terpasang di truk. Jadi, setelah selesai menembak, Iran bisa langsung kabur dan menyulitkan musuh untuk melacak keberadaan peluncur Iran. Selain itu, sebagian besar peluncur rudal Iran tersimpan di jaringan terowongan dan gua bawah tanah yang sangat luas dan sulit ditembus bom Amerika Serikat. Sementara di laut, Angkatan Laut IRGC diperkirakan masih mempertahankan sekitar setengah dari total kemampuannya. Hal itu terlihat dari kejadian baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kemampuan mempertahankan perairan di selat.
Di film Hollywood, blokade angkatan laut selalu berakhir sama. Kapal besar berbaris gagah, musuh bertekuk lutut, dan hero pulang dengan kemenangan. Tapi Selat Hormuz bukanlah set film. Itulah kenapa Profesor Madya di Universitas Teheran, Zohar Kharazmi menyebut Amerika Serikat tidak bisa menang dengan strategi Hollywoodnya. Kharazmi pun menyebut ancaman terbaru Amerika Serikat ini hanyalah aksi pamer kekuasaan. Kharazmi pun menilai Iran bisa dengan mudah menjatuhkan angkatan laut Amerika Serikat di perairan Selat Hormuz. Semua sudah terbukti dari cara Iran menyerang Amerika Serikat dan Israel di udara maupun di darat. Menurutnya, menghancurkan kapal angkatan laut Amerika Serikat lebih mudah bagi Iran daripada menjatuhkan jet F-35. Selain itu, strategi Trump ini bisa gagal karena memblokade Selat Hormuz sama saja mengundang Cina dalam pusaran konflik. Cina adalah pembeli minyak terbesar Iran. Kalau Selat Hormuz diganggu, Cina bisa turun gunung mengawal kapal-kapalnya sendiri dan otomatis bertemu langsung dengan Amerika Serikat dalam konflik. Dan terakhir, Iran juga masih punya kuasa di Selat Bab el-Mandeb lewat Houthi sebagai perpanjangan tangannya. Kalau Iran sampai pakai kartu ini, maka dua jalur minyak utama di dunia otomatis berada dalam kendali Teheran. Disinilah analisis CNN menjadi sangat relevan. CNN menganalisis selama ini Trump membangun seluruh citra politiknya di atas satu fondasi, yakni dominasi tanpa kompromi. Pendekatan itu memang tanah berhasil dan memaksa sejumlah mitra maupun musuhnya tunduk pada aturannya. Tapi Iran adalah lawan yang tangguh bagi Trump. Iran tampaknya sudah belajar bahwa titik lemah Amerika Serikat adalah terguncangnya ekonomi global. Makanya Iran menyandera Selat Hormuz dan membiarkan keruntuhan ekonomi global menekan Trump. Hasilnya, Trump kini dihadapkan pada pilihan yang tidak enak. Kalau Trump meningkatkan eskalasi, korban jiwa bisa bertambah dan harga minyak makin melonjak. Tapi kalau Trump mundur, kontrol Iran atas Selat Hormuz bisa makin kuat, modalnya aman, dan stok uraniumnya terbebas dari sitaan. Selat Hormuz seperti petan catur yang dimainkan oleh Iran dan Amerika Serikat dengan taruhan yang tak main-main. Trump bertaruh dengan blokade, dan Iran bertaruh dengan rudal dan kejutan yang belum mereka tunjukkan. Selama selat itu belum bebas, dunia yang akan paling merasakan dampaknya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepertinya sudah kehabisan cara untuk mendeklarasikan kemenangan. Perang 6 minggu dengan Iran nyatanya cuma memberi tekanan. Maka kini, keputusannya untuk memblokade Selat Hormuz bisa saja menjadi puncak episode panjang yang ingin dicapai sebagai langkah kemenangan idaman. Di bawah perintah Trump, militer Amerika Serikat mengumumkan memblokade semua pelabuhan Iran yang hampir semuanya ada di Selat Hormuz pada 13 April 2026. Para analis menyebut langkah ini bukan strategi baru. Strategi ini seperti pengulangan dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan Barat lebih dari 7 dekade lalu, tepatnya pada 1951 sampai 1953 dalam Operasi Ajax. Saat itu, Inggris dan Amerika Serikat berpikir bisa memaksa Iran berlutut dengan menekan sektor minyak Teheran. Sebuah operasi yang akhirnya justru jadi benih yang meracuni hubungan Amerika Serikat dan Iran sampai hari ini. Dan Iran tidak pernah lupa. Setiap tekanan yang datang dari luar justru membuat Iran semakin keras dan makin siap untuk bertahan lebih lama. Apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1953 dan kenapa kegagalan itu berpotensi kembali terulang hari ini? Pada Senin 13 April 2026, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan blokade atas seluruh pelabuhan Iran. Tujuannya satu, untuk mencekik aliran minyak Iran sampai Iran menyerah di meja perundingan. Bagi Amerika Serikat, ini mungkin terasa seperti langkah segera. Tapi bagi Iran, ini adalah situasi yang pernah mereka rasakan di tahun 1953. Mari kita mundur ke belakang untuk melihat apa yang terjadi pada tahun 1953. Melansir dari Foreign Policy, pada awal 1950-an, Iran berada di bawah pimpinan Mohammad Mossadegh, seorang Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Mossadegh punya mimpi supaya kekayaan minyak Iran harus dinikmati oleh rakyat Iran sendiri. Lalu pada 1951, Mossadegh menasionalisasi industri minyak Iran. Sebuah keputusan yang masuk akal mengingat selama beberapa dekade, perusahaan Inggris bernama Anglo-Iranian Oil Company telah menguras ladang minyak Iran tanpa pembagian yang adil. Perusahaan itu sekarang lebih kita kenal sebagai British Petroleum atau BP Oil Company. Inggris pun marah dan tak tinggal diam.
Inggris bersama Amerika Serikat kemudian memblokade kilang minyak Abadan milik Iran pada 1951. Lalu, Inggris juga mulai berkonspirasi dengan Dinas Intelijen Amerika Serikat, CIA, untuk menggulingkan Mossadegh. Dan lahirlah Operasi Ajak, sebuah kudeta yang dirancang CIA bersama intelijen Inggris MI6. Kudeta pertama diluncurkan pada 15 Agustus 1953 dan gagal total. Mossadegh melakukan penangkapan massal dan jenderal yang jadi konspirator utama bersembunyi, sementara Sang Shah kabur ke luar negeri. Lalu pada 19 Agustus 1953, dengan bantuan massa sewaan yang diyakini diatur CIA, kudeta berhasil. Mossadegh dipenjara, monarki dipulihkan, dan minyak Iran kembali berada di tangan asing. Karena kudeta itu, tumbuhlah sentimen anti barat yang akhirnya mencapai titik didihnya pada 1979 melalui revolusi Islam yang melahirkan Republik Islam Iran. Kini kembali ke tahun 2026. Blokade Inggris tahun 1951 atas kilang minyak Abadan dan Operasi Ajak mirip dengan ancaman blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz saat ini. Keduanya sama-sama menggunakan blokade minyak untuk menekan Iran. Profesor Madya di Universitas Teheran, Zohreh Kharazmi menyebut rencana Amerika Serikat itu sebagai strategi ala Hollywood. Tapi Kharazmi menyebut Amerika Serikat mungkin tidak akan menang dengan cara ini. Trump mungkin membayangkan blokade di Selat Hormuz seperti menutup keran. Satu perintah, satu eksekusi, dan selesai. Tapi bagi para pengamat, situasinya tidak semudah itu. Kharazmi sudah mengatakan kepada Al Jazeera bahwa strategi Trump ini mungkin tidak berhasil. Kenapa? Karena Iran sudah mempersiapkan semuanya. Pertama, Iran telah membuktikan bahwa mereka bisa melawan Amerika Serikat di udara maupun di darat. Maka, Iran pun kemungkinan besar bisa melawan Amerika Serikat di laut. Apalagi, Iran sudah menyiapkan berbagai strategi militer di Selat Hormuz melalui pulau-pulau kunci, ranjau laut, speedboat kamikaze, kapal selam, drone, dan rudal pantai. Ranjau-ranjau laut sudah disebar Iran di sepanjang Selat Hormuz siap menyambut kapal-kapal Amerika Serikat yang mau menegakkan blokade itu. Ada ranjau kontak, ranjau magnetik, ranjau akustik, ranjau tekanan, dan ranjau kompleks yang menggabungkan beberapa sistem sekaligus. Dan masalahnya, Amerika Serikat telah menonaktifkan 4 kapal penyapu ranjau. Tak hanya itu, kalau Amerika Serikat nekat mengobrak-abrik Selat Hormuz, Iran juga punya kartu lain, yakni Selat Bab el-Mandeb. Iran bisa saja memerintahkan Houthi untuk melancarkan gangguan di Selat Bab el-Mandeb, salah satu alternatif Selat Hormuz. Mantan Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat, James Stavridis mengatakan, Amerika Serikat butuh 2 kelompok tempur kapal induk dan selusin kapal permukaan hanya untuk berpatroli di pintu masuk Selat Hormuz. Sementara di dalam Selat Hormuz sendiri, Amerika Serikat butuh minimal 6 kapal perusak ditambah dukungan Angkatan Laut Sekutu seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Artinya, bahkan jika semuanya berjalan mulus, operasi ini butuh waktu yang sangat panjang. Dan Kharazmi menegaskan bahwa Iran itu siap untuk berperang dalam waktu panjang. Selain resiko besar, ada pula ironi besar di balik keputusan Trump memblokade Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin memperlemah Iran dengan memotong pendapatan minyaknya. Tapi dalam prosesnya, Amerika Serikat justru sedang menembak kakinya sendiri dan kaki seluruh dunia. Bayangkan saja, begitu pengumuman blokade dikeluarkan, harga minyak mentah Brent langsung melonjak 7% dan harga WTI patokan Amerika Serikat naik 7,8%. Artinya, bensin Amerika Serikat juga terancam ikut naik lagi. Tak hanya bensin, tingginya harga minyak bisa meningkatkan harga pupuk yang mengancam produksi pangan global. Harga helium juga bisa ikut naik dan berpengaruh pada produksi semikonduktor. Belum selesai di situ, blokade Trump juga berpotensi menyeret Cina ke dalam pertarungan. Cina adalah pembeli minyak terbesar Iran. Selama perang, Cina tetap menerima pengiriman minyak Iran lewat Selat Hormuz. Blokade menyeluruh atas kapal minyak Iran artinya memutus pasokan itu. Kharazmi menyebut Cina bisa saja memilih untuk menembus blokade demi mengawal kapal-kapalnya sendiri. Otomatis, Cina dan Amerika Serikat bertemu dalam konfrontasi langsung di perairan yang sama. Blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat baru saja dimulai dan tak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Trump bertaruh dengan menekan ekonominya, Iran akan terpaksa menyerah di perundingan. Tapi sejarah sudah membuktikan tekanan dari luar tidak pernah berhasil menundukkan Iran. Kira-kira siapa yang akan pertama kali berkedip, Amerika Serikat atau Iran? Cina merespons keras ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memberlakukan tarif baru pada barang-barang Cina yang masuk ke Amerika Serikat.
Ancaman tersebut mencuat setelah muncul tuduhan bahwa Beijing memberikan bantuan militer kepada Iran di tengah konflik yang memanas di Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menegaskan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya tidak berdasar dan dibuat-buat. Dalam pernyataannya pada Selasa 14 April 2026, Guo menuding Amerika Serikat bersikeras menggunakan isu tersebut sebagai alasan untuk memperlakukan tarif tambahan terhadap China. Ia lantas menegaskan China akan mengambil langkah-langkah balasan yang tegas jika AS memperlakukan tarif tambahan tersebut. 中方在军品出口方面一贯采取审慎、负责的态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。有关报道纯属捏造。如果美方执意以此为借口对华加征关税，中方必将坚决反制。Sebelumnya, pada Minggu 12 April 2026, Trump mengancam akan mengenakan tarif impor 50% jika benar Beijing mengirimkan bantuan senjata ke Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Trump menanggapi pertanyaan apakah ancaman tarif sebelumnya terhadap negara-negara yang terbukti masuk peralatan militer ke Irak juga akan berlaku untuk China. Trump mengaku dirinya menerima laporan terkait dugaan pengiriman rudal anti pesawat oleh China ke Irak. Meski begitu, Trump sendiri menyatakan keraguan atas kebenaran informasi tersebut. Namun ia tetap menegaskan jika tuduhan itu terbukti, maka China akan menghadapi konsekuensi serius. Sebelumnya pada Sabtu 11 April 2026 pagi, menurut laporan intelijen AS, Beijing sedang bersiap untuk mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa minggu ke depan. Menurut sumber tersebut, senjata yang sedang disiapkan Beijing untuk ditransfer adalah sistem rudal anti pesawat yang dioperasikan dari bahu atau yang dikenal sebagai manpads. Hancurkan Amerika. Ayo Iran, hancurkan